Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azijah dari kelas 10-8. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PowerPoint. Materi yang saya ambil adalah peningkatan karbon dioksida di udara dan peningkatan suhu bumi dari mata pelajaran fisika. Nah, kita geser ya. Nah, lanjut ke pengertian CO2 di udara. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca, seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai keseimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2. Meskipun kelembapan meningkat karena kandungan air banyak, kelembapan relatif udara malah nyaris konstan bahkan berkurang. Karena udara malah menghangat, lamanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Level CO2 atau karbon dioksida melonjak sebanyak 50%. Ternyata ada juga loh dampak peningkatan CO2 di udara, yaitu terjadi pencemaran udara yang dapat dihirup oleh manusia dan dapat menyebabkan penyakit seperti dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Nah, kadar CO2 yang berlebihan akan menyebabkan semakin banyaknya panas yang diserap dan dipantulkan kembali ke bumi sehingga temperatur bumi meningkat. Nah, siapa sih penyebab peningkatan CO2 di udara? NASA menyebut peningkatan kadar CO2 ini juga berasal dari aktivitas manusia seperti pengundulan hutan, pembakaran bahan bakar fosil, asap pabrik, pembakaran sampah, dan juga asap dari penggunaan kendaraan bermotor loh. Dengan begitu, ada juga solusi menghindari peningkatan CO2 di udara loh, yaitu hindari penggunaan pesawat dalam melakukan perjalanan ke tempat tujuan. Upayakan untuk menggunakan bis, kereta api, atau kapal laut untuk mengurangi emisi CO2 yang dikeluarkan. Gunakan sarana transportasi, misal sewa sepeda, delman, atau berjalan kaki. Perluasan, pemulihan, dan pengelolaan hutan dapat mendorong penyerapan karbon lebih banyak dengan memanfaatkan kemampuan fotosintesis. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peningkatan suhu bumi. Global warming adalah satu peristiwa di mana terjadi peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi. Peningkatan suhu di bumi membawa dampak yang cukup besar dan menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan. Anomali suhu udara rata-rata tahunan berdasarkan data dari 89 stasiun pengamatan BMKG, normal suhu udara periode 1981 sampai 2010 di Indonesia adalah sebesar 26,6 Celcius dan suhu udara rata-rata tahun 2021 adalah sebesar 27,1 Celcius. Nah, ada juga dampak peningkatan suhu bumi. Yang pertama, kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu air laut, rusaknya terumbu karang, krisis air bersih, dan kabut asap. Wah, serem banget ya dampaknya. Penyebab peningkatan suhu bumi yang pertama ada bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin ini dapat menimbulkan gas karbon dioksida. Yang kedua ada CFC tidak terkontrol. CFC merupakan chlorofluorocarbon atau bahan kimia yang digabungkan menjadi alat rumah tangga. Yang ketiga ada efek rumah kaca, disebabkan karena efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi utamanya terperangkap oleh gas-gas di lapisan atmosfer. Yang keempat ada gas karbon dioksida. Berkaitan dengan aktivitas manusia, yaitu penggunaan kendaraan bermotor, gas karbon monoksida inilah yang akan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan menyebabkan polusi. Nah, solusi untuk mencegah peningkatan suhu bumi adalah matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai, hemat penggunaan kertas dan tisu, penggunaan kendaraan pribadi, melakukan reboisasi, menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Nah, semoga ilmu yang dapat saya sampaikan ini diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.